Gereja yang hidup di dunia, tugas dan sifat gereja. Bahan Alkitab terambil dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang pertama sampai dengan 47, 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10 dan Yeremia 31 ayat 31 sampai 34. Yang pertama, kita akan belajar tentang sifat-sifat gereja. Sifat-sifat gereja yang pertama adalah gereja yang kudus. Lalu, sifat gereja yang kedua adalah am. Yang pertama, gereja yang kudus. Kita akan belajar lebih lanjut dalam bahasa Ibrani, kadosi, yang artinya kudus. Berarti dipisahkan, disendirikan, atau dipisahkan dari yang lain. Dalam bahasa Indonesia berarti suci atau murni. Gereja disebut kudus bukan berarti gereja bebas dari dosa atau tidak ada cacat dan celanya. Kekudusan gereja tidak terletak pada perbuatan manusia, melainkan pada perbuatan Allah itu sendiri. Kemudian, sifat gereja yang kedua adalah gereja yang am. Apakah maksudnya? Gereja yang am artinya umum, tidak terbatas pada golongan tertentu dan terbuka bagi siapa saja. Gereja tidak membeda-bedakan orang berdasarkan latar belakangnya, suku, etnis, ras, dan golongan. Gereja yang am itu esa karena memiliki satu kepala, yakni Yesus Kristus dan kita sebagai tubuh. Adapun ciri-ciri gereja Tuhan yang sejati menurut Martin Luther sering kita sebut sebagai trisola. Sola yang pertama adalah sola gratia. Apakah sola gratia? Sola gratia adalah gereja yang menyadari bahwa segala sesuatu adalah anugerah Allah. Terambil dalam Efesus 2 ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-9. Kemudian sola yang kedua adalah sola fide. Apa itu sola fide? Sola fide, gereja yang mengakui bahwa kita dibenarkan oleh Allah hanya oleh karena iman kita kepada Kristus. Ayat pendukungnya terambil dalam Roma 3 ayat yang ke-22. Yang ketiga, sola yang ketiga adalah sola scriptura. Sola scriptura adalah gereja yang menempatkan Alkitab sebagai otoritas tertinggi dan mutlak. Ayat pendukungnya di dalam 2 Petrus 20 sampai dengan 21 dan 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tugas panggilan gereja yang sering kita sebut adalah tritugas panggilan gereja. Tritugas panggilan gereja yang pertama adalah bersekutu, persekutuan atau koinonia. Tritugas panggilan gereja yang kedua adalah bersaksi atau kesaksian, marturia. Kemudian tritugas panggilan yang ketiga adalah melayani atau diakonia. Namun ada satu tugas yang juga tidak kalah penting, yakni mengajar atau didaskalia. Hal pertama yang akan kita bahas adalah bersekutu atau koinonia. Di dalam ikatan persekutuan dengan Tuhan Yesus, itulah mereka diberdayakan untuk saling menghibur, menguatkan, berbagi, dan memuliakan Allah. Itulah yang disebut persekutuan. Dalam Ibrani 10 ayat 24 sampai dengan 25. Contoh di dalam Alkitab yang sering mengadakan persekutuan adalah jemaat mula-mula. Terambil dalam Kisah Para Rasul 2
ayat 44 sampai dengan 47. Kemudian bersaksi atau marturia. Gereja bersaksi bahwa Injil adalah kabar sukacita dalam Roma 1 ayat 16 sampai 17, Markus 16 ayat 15 dan Lukas 24 ayat 47. Bersaksi harus dilengkapi dengan pemuritan atau menjadikan orang lain menjadi murid Yesus. Contoh di dalam Alkitab adalah kesaksian Petrus tentang kebangkitan Yesus dalam hari raya Pentakosta, di mana orang-orang banyak yang mengenal Yesus dan percaya kepada Yesus. Tritugas yang ketiga adalah melayani atau diakonia. Melayani merupakan ungkapan syukur kepada Tuhan karena telah menyelamatkan kita. Pelayanan kepada Allah itu juga ditunjukkan kepada sesama. Contoh di dalam Alkitab, gereja perdana mengangkat 7 orang diaken atau pelayan meja, antara lain Stefanus, Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus untuk melayani para janda yang terabaikan. Ini adalah satu contoh yang dilakukan gereja perdana dalam hal melayani. Yang menjadi kesimpulan kita hari ini adalah menjadi murid Kristus selalu menuntut seseorang untuk bersekutu, melayani, dan memberikan kesaksian. Bersaksi ternyata tidak cukup hanya dengan berkata-kata atau menceritakan kepada orang lain apa arti dari keselamatan yang telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Bersaksi ternyata harus diwujudkan lewat tindakan dan perbuatan, antara lain dengan menolong sesama agar mereka pun merasakan arti kemerdekaan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus.